Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Hasbi MSc yang selaku pembimbing utama, Ibu Rosalina Amran STMN selaku pembimbing pertama, Bapak Muhammad Satno SSI MSI selaku penguji pertama, dan Bapak Dr. Amran SSI MSI selaku penguji kedua. Perkenalkan, saya Aprilia Ekananda dengan NIM H0711713116. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Sistem Pengontrol Tingkat Suhu dan Kadar Alkohol pada Proses Fermentasi Tape Ketan Berbasis Internet of Things. Sebelum masuk ke pembahasan, ada pun catatan dari pembimbing dan penguji. Yang pertama dari Bapak Satno SSI MSI, poin pertama mengenai kerangka konseptual. Apakah ini suatu diagram? Kalau iya, butuh tanda panah antar proses. Dalam draft saya sudah perbaiki. Kemudian poin kedua, quality of service. Setelah diskusi kembali, eh, quality of service tidak saya gunakan pada penelitian. Jadi pada draft quality of service saya eh, hapuskan. Kemudian mengenai flowchart, kelengkapan flowchartnya juga telah saya perbaiki. Kemudian dari Bapak Dr. Amran SSI MSI mengenai flowchart penelitian yang disinkronkan dengan rancangan sistem. Pada draft juga telah saya perbaiki. Kemudian masuk ke inti hasil dan pembahasan. Pertama, ada perancangan sistem. Pada perancangan sistem, pertama ada blok diagram, ada nilai dari sensor suhu dan sensor alkohol akan diinput ke microcontroller ESP32, kemudian diproses dan eh, motor servo akan merespon nilai suhu. Kemudian semua data akan dikirim ke database dan akan ditampilkan pada aplikasi Android. Yang kedua ada use case. Ada user berperan sebagai aktor yang dapat memantau nilai suhu, kadar alkohol pada ruang penyimpanan fermentasi melalui smartphone pengguna. User juga dapat melihat histori data dari nilai setiap sensor dan waktu fermentasi. Yang ketiga ada skematik alat. Yang pertama power supply yang digunakan untuk penyedia daya listrik ke perangkat. Yang kedua ada sensor DHT22 yang berfungsi untuk mendeteksi nilai suhu. Kemudian yang ketiga ada sensor MQ3 yang berfungsi sebagai pendeteksi kadar alkohol. Yang keempat ada motor servo yang berfungsi untuk menggerakkan tutup wadah penyimpanan secara otomatis. Kemudian yang kelima adalah ESP32 yang berperan sebagai microcontroller sebagai otak dalam suatu sistem yang semuanya dihubungkan dengan kabel jumper. Kemudian adapun pin yang menghubungkan setiap komponen yaitu pada komponen DHT22 atau sensor suhu terdapat pin komponen VCC yang terhubung dengan V5 pada microcontroller, pin GND dengan GND, pin data dengan pin D26. Kemudian komponen MQ3 atau sensor alkohol dihubungkan dengan pin VCC dengan pin 5V, kemudian pin GND dengan pin GND dan pin data dengan pin D33. Kemudian komponen motor servo ada pin VCC dengan 5V, kemudian pin GND dengan GND, dan pin out dihubungkan dengan pin D18 pada microcontroller. Adapun implementasi perangkat lunak, yang pertama implementasi
Arduino ID. Yang pertama ada baris include yang berfungsi untuk memasukkan library ke dalam sketch, dan kemudian ada baris define berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang digunakan, untuk menghubungkan ke Firebase, dan untuk menghubungkan ke ID dan password ke jaringan internet. Di sini ada source code yang merupakan inisialisasi. Pada inisiasi waktu mulai sistem 3 kali 24 jam, dan untuk inisialisasi suhu dari suhu 35 derajat sampai 40 derajat Celcius pada sensor DHT22. Kemudian, source code yang menjelaskan kondisi fungsi sensor suhu. Jika dalam batas waktu fermentasi suhu di atas batas suhu atas, yaitu 40 derajat Celcius, maka kondisi wadah akan terbuka. Jika batas suhu fermentasi di bawah batas suhu atas dan di atas batas suhu bawah, maka kondisi dalam keadaan suhu optimal. Dan jika dalam batas waktu fermentasi suhu di bawah batas suhu, maka kondisi fermentasi gagal. Selanjutnya, implementasi Android Studio. Yang pertama, ada source code yang berfungsi menghubungkan aplikasi Android ke Firebase. Kemudian, yang kedua, ada source code yang berfungsi untuk menampilkan data real-time menggunakan database reference yang terhubung ke current di Firebase, dan menggunakan metode onDataChange, di mana metode ini berfungsi untuk membaca snapshot statis data. Metode onDataChange dipanggil setiap kali data diubah pada reference database, yang kemudian yang ditentukan, termasuk perubahan pada turunannya. Kemudian ada source code yang berfungsi untuk menampilkan kumpulan history data. Terdapat list array yang digunakan untuk melakukan penyimpanan data berupa list objek berbentuk array yang dapat diubah secara dinamis sesuai dengan jumlah data yang dimasukkan. Kustomisasi layout tampilan halaman utama 4 file XML. Yang pertama yaitu activity main XML tampilan utama. Kemudian yang kedua activity list XML yaitu desain halaman history. Yang kedua ada menu main XML sebagai tampilan menu, dan item card XML. Di sini desain tampilan untuk card pada halaman history. Berikut hasil implementasi aplikasi Android. Ini merupakan tampilan utama, menampilkan nilai suhu udara, kadar alkohol, real-time kondisi, ada starting, suhu optimal, wadah terbuka, fermentasi berlangsung, dan fermentasi gagal. Kemudian ada waktu dan download data. Kemudian ini merupakan tampilan menu dan tampilan history. Kemudian implementasi Firebase Database Real-Time. Pada gambar tersebut merupakan tampilan Firebase yang di dalamnya tersimpan data alkohol, status fermentasi, nilai suhu, dan waktu. Data tersebut dapat di-download dalam bentuk JSON. Baik, kemudian tampilan pengujian sistem pengontrol suhu dan kadar alkohol. Nah, di sini saya menggunakan wadah food punch stainless dengan ukuran 32 kali 26 kali 15 cm. Menggunakan bahan stainless steel karena tidak mengalami korosi secara alami sehingga daya tahan yang jauh lebih lama. Kemudian ini tampilan dalam wadah fermentasi.
Yang kedua, tampilan isi kotak dalam wadah fermentasi yang dapat mengamankan microcontroller agar tidak terkena tape. Kemudian nampak luar wadah fermentasi dan yang terakhir ini tampilan sensor di bagian tutup wadah fermentasi. Adapun hasil pengujian pada hari pertama dapat dilihat bahwa suhu optimal berada pada pukul 14.30 dengan nilai suhu 35,3 dan nilai alkohol 20%. Kemudian pada pukul 15.30 dengan nilai suhu 35,6 derajat Celcius dan kadar alkohol 20% dengan kondisi rata-rata fermentasi berlangsung. Kemudian pada hari kedua, suhu optimal berada pada pukul 12.30 dengan nilai suhu 35,4 derajat Celcius dan kadar alkohol 24%. Kemudian pada pukul 13.30 dengan nilai suhu 36,4 derajat Celcius dan nilai alkohol 24%. Kemudian pada pukul 14.30 dengan kondisi suhu 37,1 derajat Celcius dan kadar alkohol 23%. Dan pada pukul 15.30 dengan nilai suhu 38,2 derajat Celcius dan kadar alkohol 23%. Kemudian hasil pengujian di hari ketiga, suhu optimal berada pada pukul 12.30 dengan nilai suhu 35,5 derajat Celcius dan kadar alkohol 22%. Kemudian pada pukul 13.30 nilai suhu 37,2 derajat Celcius dan kadar alkohol 21%. Kemudian pada pukul 14.30 dengan nilai suhu 39,2 derajat Celcius dan kadar alkohol 42%. Pada pukul 16.30 dengan nilai suhu 37,4 derajat Celcius dan kadar alkohol 24%. Pada pukul 17.30 dengan nilai suhu 35,5 derajat Celcius dan kadar alkohol 22%. Kemudian status wadah terbuka berada pada pukul 15.30 dengan nilai suhu 40,9 derajat Celcius dan kadar alkohol 21%. Pada hasil pengujian di hari keempat, di mana hari tape dapat dikonsumsi mulai pada pukul 8.30, kondisi suhu berada pada 35,9 derajat Celcius dengan kondisi alkohol 21%, yang menandakan hasil fermentasi berhasil. Dari data yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa sistem bekerja dengan baik pada nilai suhu antara 35,0 sampai 40,0 derajat Celcius. Status kondisi yang ditampilkan suhu optimal, sedangkan jika suhu di bawah 35,0 derajat Celcius, status kondisi yang ditampilkan fermentasi berlangsung. Sedangkan jika suhu di atas 40,0 derajat Celcius, status kondisi ditampilkan wadah terbuka. Kemudian berikut video demonstrasi alat.
Itulah tadi video demonstrasi alat. Selanjutnya masuk ke kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang pertama, penelitian ini berhasil merancang sistem pengontrol proses fermentasi tape menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler atau pusat kontrol dan penghubung ke jaringan internet. Input yang digunakan sensor DHT22 sebagai sensor suhu, sensor MQ3 sebagai sensor alkohol, dengan output servo yang merespon sensor suhu. Kemudian yang kedua, penelitian ini telah berhasil mengintegrasikan sistem pengontrol tingkat suhu dan kadar alkohol pada proses fermentasi tape ketan dengan sistem Android yang menggunakan software Android Studio. Kemudian dihubungkan ke Firebase sebagai tempat penyimpanan data dari sensor dan kemudian data tersebut ditampilkan pada aplikasi Venta menggunakan jaringan internet. Kemudian adapun saran yang pertama ada penambahan komponen lampu sebagai sumber hangat agar suhu dapat berada di suhu optimal dengan cepat dan secara konsisten, serta agar alat dapat disimpan dalam berbagai ruangan, baik dalam ruangan normal maupun ber-AC. Kemudian saran yang kedua, untuk pengembangan aplikasi ke depannya disarankan penambahan fitur grafik untuk lebih memudahkan pembacaan nilai suhu dan alkohol setiap harinya, dan juga penambahan fitur notifikasi untuk lebih memudahkan pemantauan. Ya, baik, itu saja dari presentasi hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.